Pertama-tama, selamat ya atas kelulusan Anda dalam seleksi PPPK. Ini pencapaian yang luar biasa. Tapi, kalau saat ini Anda juga masih menjabat sebagai perangkat desa, nah, ini ada satu keputusan yang sangat krusial di depan mata. Pilihan yang Anda ambil sekarang akan sangat menentukan arah karir Anda ke depan. Yuk kita bahas tuntas aturan yang wajib, sekali lagi, wajib Anda ketahui biar nggak salah langkah. Mungkin ini persis situasi Anda sekarang kan? Euforia lulus PPPK, tapi di sisi lain status sebagai perangkat desa masih melekat. Pertanyaan besarnya, bisa nggak sih keduanya dijalankan barengan? Jawabannya ternyata sudah ada di dalam peraturan. Jawabannya singkat, padat, dan nggak bisa ditawar. Dilarang. Titik. Nggak ada area abu-abu dalam aturan ini. Undang-undang itu secara eksplisit, secara jelas, melarang adanya rangkap jabatan. Jadi ini bukan sekedar imbauan ya, tapi sebuah larangan yang sangat keras. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih dasar hukum dari larangan ini? Kenapa bisa sampai dilarang keras? Memahami aturannya adalah kunci utama untuk mengamankan posisi PPPK Anda dan menghindari masalah yang bisa dibilang fatal di kemudian hari. Jadi, apa sih yang dimaksud rangkap jabatan dalam konteks ini? Sederhananya, ini adalah kondisi di mana Anda secara aktif menjalankan tugas, menerima hak, dan memegang tanggung jawab di dua posisi sekaligus. Ya sebagai perangkat desa, ya sebagai ASN PPPK. Undang-Undang Desa dengan sangat tegas menutup celah untuk hal ini. Terus, kenapa sih ini dilarang? Ada beberapa alasan logis. Pertama, kedua jabatan ini, baik perangkat desa maupun PPPK, itu menuntut fokus dan beban kerja penuh waktu, nggak mungkin bisa optimal di dua tempat. Kedua, ini untuk menghindari potensi benturan tugas dan target kinerja. Dan yang paling penting dari sisi negara adalah untuk mencegah adanya penggajian ganda atau double funding dari APBD atau APBN. Nah, karena rangkap jabatan itu dilarang, artinya Anda harus memilih. Kalau Anda mantap memilih PPPK, ada prosedur pengunduran diri dari jabatan perangkat desa yang wajib diikuti. Yuk kita urai satu persatu langkahnya supaya prosesnya nanti berjalan mulus dan benar. Ini dia titik paling kritisnya, timing atau waktu. Kapan Anda harus mengundurkan diri? Jawabannya jelas banget, sebelum Anda dilantik atau sebelum tanda tangan kontrak sebagai PPPK. Proses pengunduran diri Anda itu harus sudah selesai tuntas sebelum status baru Anda resmi aktif. Jangan sampai terlambat. Begini alur prosedurnya. Tolong disimak baik-baik ya. Pertama, Anda ajukan surat pengunduran diri resmi ke Kepala Desa. Kedua, Kepala Desa nanti akan berkonsultasi secara tertulis dengan camat. Ketiga, setelah ada rekomendasi tertulis dari camat, barulah Kepala Desa bisa menerbitkan SK pemberhentian resmi untuk Anda. Nah, setelah SK itu terbit, Anda lakukan serah terima jabatan. Dan yang paling penting, SK pemberhentian inilah yang akan jadi dokumen wajib untuk pemberkasan nomor induk PPPK Anda nanti. Jadi, poin utamanya adalah ini. Jangan lihat SK pemberhentian itu sebagai akhir dari karir Anda di desa. Justru sebaliknya, anggap surat ini adalah tiket emas Anda. Ini adalah bukti administratif bahwa Anda sudah patuh pada aturan dan siap melangkah ke jenjang karir berikutnya tanpa ada hambatan apapun. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling serius, risikonya. Apa yang bakal terjadi kalau aturan ini Anda abaikan? Kalau Anda berpikir, bisalah diam-diam aja, coba pikirkan lagi. Konsekuensinya ini sangat-sangat fatal dan bisa menghancurkan kedua posisi yang Anda pegang saat ini. Coba lihat perbandingan dua jalur ini, biar jelas. Di satu sisi, kalau Anda ikut aturan, status PPPK Anda aman, karir baru bisa fokus dijalani, integritas terjaga. Di sisi lain, kalau Anda nekat merangkap jabatan, risikonya fatal. Anda bisa dipecat dari keduanya, dari desa dan PPPK. Wajib mengembalikan salah satu gaji dan meninggalkan catatan administrasi yang buruk. Pilihannya jelas sekali, bukan? Perlu Anda pahami, ini bukan pelanggaran kecil-kecilan. Dalam hukum administrasi negara, tindakan merangkap jabatan secara sadar seperti ini dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran administratif. Anda tahu aturannya, tapi sengaja melanggar. Dan inilah sanksi puncaknya, sanksi utamanya, pemberhentian tidak dengan hormat. Ingat, sanksi ini bukan cuma berlaku untuk posisi Anda sebagai perangkat desa. Status PPPK yang sudah Anda perjuangkan dengan susah payah itu juga akan ikut dicabut. Artinya, Anda akan kehilangan keduanya. Saya ulangi, Anda akan kehilangan kedua-duanya.
Oke, sebagai penutup, mari kita tarik sebuah pesan yang lebih besar dari sekedar aturan teknis. Ini semua pada dasarnya adalah tentang fondasi karir Anda sebagai abdi negara, yaitu integritas dan profesionalisme. Cobalah lihat proses ini dari sudut pandang yang positif. Mengundurkan diri dari jabatan perangkat desa itu bukanlah sebuah kekalahan atau sebuah akhir. Justru, ini adalah sebuah langkah awal yang sangat terhormat. Sebuah pernyataan sikap bahwa Anda siap untuk memulai babak baru pengabdian dengan standar profesionalisme dan integritas yang tinggi. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Aturannya sudah sangat jelas, prosedurnya pun sudah kita paparkan. Pertanyaannya saya kembalikan kepada Anda, siapkah Anda untuk memulai karir baru sebagai PPPK dengan integritas yang penuh sejak hari pertama?